Kita mau bicara nih ya dok, melawan ketakutan dan mitos. Salah satu ketakutan yang sering muncul adalah soal biopsi nih dok. Sebenarnya biopsi itu malah bisa membuat kanker menyebar. Zaman dulu orang sakit ke dokter itu, dok saya sembuh nggak gitu ya. Kalau sekarang anak muda aja, dok saya bisa main basket lagi nggak? Dok saya bisa para layang lagi nggak? Ketika kita mendengar kata kanker, yang sering terlintas adalah perjuangan, rasa sakit, dan ketidakpastian. Namun ada satu hal yang sering terlupakan, bahwa di tengah semua itu setiap orang tetap berhak untuk hidup dengan nyaman, dihargai, dan bermartabat. Karena merawat bukan hanya soal memperpanjang hidup, tetapi juga tentang memastikan hidup itu tetap terasa utuh, berarti, dan manusiawi, hingga setiap fasenya. Dan hari ini kita akan membahas sisi yang sangat penting namun sering disalahpahami, bagaimana menjaga kualitas hidup pasien kanker, bahkan ketika kondisi tidak lagi sederhana. Halo sahabat YKI, saya Pratiwi Astar, selamat datang di podcast Yayasan Kanker Indonesia. Dan hari ini kita akan menjawab satu pertanyaan penting. Bisakah tetap hidup bermartabat di tengah perjuangan kanker? Bersama kita telah hadir narasumber yang sangat kompeten di bidangnya. Dr. Siti Anisa Nuhoni, SPKFRK. Dokter, terima kasih ya sudah mau bergabung dengan kita pagi ini. Apa kabar dokter? Alhamdulillah kabar baik. Terima kasih sudah diberi kesempatan untuk bisa ngobrol di sini. Wah, ini kita akan bincang-bincang dan mungkin agak panjang. Kita akan bicara tentang palliative care ya. Nah, dokter, banyak orang mengira perawatan paliatif itu berarti menyerah. Padahal sebenarnya apa itu perawatan paliatif? Terima kasih. Kalau kita bicara menyerah, seolah-olah itu konotasinya negatif ya. Padahal kita sering loh menyerah dalam kehidupan sehari-hari, menyerah untuk mencari peluang yang terbaik, dan saat peluang itu muncul kita masuk. Nah, kalau kita bicara paliatif, pemahamannya adalah perawatan paliatif berarti unsur perawatan pada kondisi di mana seseorang itu penyakitnya sudah tidak mungkin lagi disembuhkan dan mendekati akhir hayat. Artinya memang harus dipersiapkan untuk itu. Seperti itu. Nah, di dunia kedokteran, akhir hayat adalah memang sesuatu yang akan terjadi. Tetapi apakah akhir hayatnya itu prosesnya menderita atau tidak, kita tidak ada yang tahu. Tapi kalau sudah ada di dunia kedokteran oleh karena ada penyakitnya, tidak bisa tidak, penderitaan itu akan ada. Nah, kita tentu tidak ingin pasien menderita sampai akhir hayatnya. Oleh karena itu, bagaimana kita merawat pasien agar supaya penderitaan itu seminimal mungkin. Sehingga kalau akhir hayat tiba dalam kondisi yang paling nyaman. Intinya adalah itu. Oke, dokter. Jadi apakah perawatan itu artinya baru dibutuhkan saat sudah pada stadium akhir atau justru bisa dimulai lebih awal? Namanya juga mempersiapkan. Tidak ada mempersiapkan yang instan, selalu dari awal. Khususnya untuk kanker, WHO juga sudah menyatakan perawatan paliatif dimulai sejak diagnosis ditegakkan. Karena yang mau digarap itu luar biasa banyaknya, luar biasa kompleksnya, dan tidak mungkin hanya dilaksanakan oleh tenaga medis dan tenaga kesehatan. Harus ada kerjasama dengan pasien
dan juga kerjasama dengan keluarga. Oke, jadi Seperti dok, itu. apa sih sebetulnya perbedaan yang paling mendasar antara pengobatan yang berfokus menyembuhkan dan perawatan yang berfokus untuk menjaga kualitas hidup? Ya, kalau kalau yang namanya menyembuhkan, kuratif itu sudah jelas diagnosisnya, sudah jelas obatnya, dan sudah jelas manjurnya. Ya. Ada suatu kondisi penyakitnya jelas, tapi untuk menyembuhkan itu sulit dalam arti makan waktu panjang, sulit dalam arti obatnya itu sendiri atau proses menegakkan diagnosis sampai pemberian tindakan itu tidak biasa-biasa saja, ada efek sampingnya, ada komplikasinya yang tentu ini juga berdampak pada kondisi pasien itu sendiri. Nah, bisa saja akhirnya baik, akhirnya sembuh seperti itu. Nah, ada suatu saat di mana memang di dunia kedokteran itu selalu ada prognosis namanya ya, dugaan hasil akhir dari suatu tindakan. Bagaimana dengan kehidupannya, bagaimana dugaan tentang kehidupannya. Kita bisa bilang ad malam, jadi buruk, ad bonam, baik. Buruk, seberapa buruk, berapa lama. Karena kita pasti punya referensi dari kepustakaan internasional. Nah, ini bisa menjadi dugaan ya. Lalu prognosis satu lagi adalah ad sanationem. Akankah kambuh? Seberapa sering kambuhnya? Ini harus menjadi perhatian ya. Yeah. Dan yang terakhir adalah ad functionem. Jadi artinya akankah masih bisa aktif berfungsi, bergerak, melakukan kebutuhan untuk diri sendiri. 3 poin itu, prognosis ini menjadi bagian di dunia kanker, menjadi suatu tolok ukur di mana kita akan mengukur kemana kita akan menuju ke arah target keberhasilan. Manakala prognosis ad vitamnya itu malam, jadi akan berakhir, akan selesai. Nah, inilah kita sudah akan memasukkan pasien kita dalam kategori paliatif. Artinya tidak bisa disembuhkan. Tetapi perjalanannya masih panjang. Jadi akan muncul gejala macam-macam yang dampak dari pengobatan ataupun dampak dari penyakit itu sendiri atau memang sudah punya penyakit lain sebelumnya. Ini tentu harus kita tangani sehingga pasien nyaman. Oke, Seperti itu. Jadi ternyata ini bukan soal akhir kehidupan, tapi bagaimana hidup tetap dijalani dengan baik, begitu ya dokter ya? Betul. Dan tadi Mbak Tiwi menyampaikan tentang kualitas hidup. Selama kita masih bernafas dan kita disebut hidup, kita harus membuat diri kita berkualitas. Ya. Yang akan membuat diri kita berkualitas itu siapa? Bukan dokternya, bukan keluarga, tapi kita. Jadi karena apa? Karena kualitas hidup itu kan subjektif. Kualitas hidup yang saya inginkan dengan usia yang sudah di atas 70 tidak akan sama dengan kualitas hidup cucu saya yang masih mungkin belasan tahun. Nah, jadi subjektif, sangat tergantung pada masing-masing. Ya, situasi dan kondisi begitu ya. Betul. Masing-masing. Nah, ketika ya Dokter Honi, seseorang menghadapi kanker yang berat, apa yang biasanya terjadi secara emosional dan psikologis? Ya, memang kalau kita bicara kanker, ini bagai gunung es ya, yang nampak di permukaan tapi dalamnya luar biasa masalah yang besar yang belum muncul. Seperti itu. Nah, biasanya begitu diagnosis ditegakkan, secara fisik biasa aja, sama. Secara sosial mungkin nanti akan turun, tapi secara psikis dan spiritual anjlok, jatuh. Ini yang kadang-kadang kita tidak pahami, termasuk tenaga kesehatan tidak memahami itu.
karena ibu masih kuat, ibu masih bagus gitu, iya. ibu masih bisa jalan ke mall gitu. Iya. Tapi sebenarnya hatinya hancur, hatinya jatuh secara psikis dan juga secara spiritual. Spiritual di sini artinya bukan hanya dari aspek religi ya, tetapi spirit. Spirit itu sebenarnya asalnya dari spiritus bahasa ini ya, hidup, Iya. menyala, Iya. bagai dianan tak Iya. kunjung Wah. padam gitu ya. Iya, iya. Iya, jadi nah sekarang ini yang harus kita angkat. Nah, ada tahapannya, ada tahapan bahwa bisa saja berita buruk itu akan menimbulkan respons psikis dalam bentuk marah, dalam bentuk denial, nggak percaya ya, mengingkari itu, dalam bentuk stres dan depresi, dalam bentuk tawar menawar, apa ya, dengan obat bisa nggak ya, tawar menawar dan menerima. Nah, proses ini tidak selalu berturut, bisa saja karena dari awal sudah mungkin kanker ya. Iya, mama juga kanker, eyang juga kanker. Apa ini bagianku ya? Terlintas kalau kayak mama aku harus begini, kayak eyang aku harus begini. Begitu ketemu dokter diagnosis juga, ternyata iya. Mungkin stres sebentar, tapi dia sudah siap. Sehingga kurun waktu pendek, dia masuk ke bargaining, tawar-menawar, dan dia masuk, ya sudah saya menerima. Dan durasinya bisa ada yang bisa cepat, ada yang lama ya. Betul. Mengalami proses ini. Iya, dan bisa balik lagi nantinya. Jadi ini proses ini akan berjalan terus. Oke, maka pendampingan itu ya harus kuat ya. Pendampingan dari dokternya, dari tenaga kesehatan yang mendampingi, perawatnya, fisioterapisnya, ahli gizinya. Semua kita harus memahami hal ini sehingga kita bisa mendampingi. Dan di paliatif itu atau di kanker itu, pasien kita bukan hanya pasien tapi juga keluarganya. Jadi keluarganya itu benar-benar selain kantong kering ya. Nanti kita khusus kita akan bicara tentang keluarga ya. Kita simpan dulu nih. Dan sebenarnya Dok, bagaimana sih menjaga harapan tanpa memberi harapan yang tidak realistis bagi pejuang kanker? Iya. Bicara tentang harapan ya. Pencapaian keinginan lebih dari 0 itu adalah harapan yang tercapai. Jadi 0,000 banyak, 1 aja, ada aja yang tercapai, itu berarti harapannya tercapai. Sekarang yang punya harapan tuh siapa sih? Pasiennya dan dokternya dan keluarganya. Kalau harapan pasien terlalu tinggi, semakin jauh jarak antara harapan dan kenyataan, hidup tidak berkualitas. Nah, begitu juga keluarga. Kalau keluarganya, saya punya uang, saya ini, saya mau ini, padahal sebenarnya itu tidak realistis untuk penyembuhan. Ya, pasti harapan dari keluarga juga jadi terlalu tinggi. Maka kualitas dari harapannya itu atau kualitas yang diinginkan berbeda jauh dengan kenyataan. Iya. Nah, kalau kita bicara berpokok berdasar pada kajian medis, maka memang dokter harus menentukan. Mungkin itu bertahap. Tahap awal kita bikin ini dulu ya. Goal kita ini cocok. Pasiennya oke, bisa difahami. Ya dok, oke. Jadi pasien berharap sesuai dengan target yang disepakati. Sekalipun bukan terlalu tinggi, tapi nyerinya dulu yang dihilangkan. Supaya enak tidur, supaya bisa bergerak. Seperti itu ya, enak makan. Ya kita satu persatu. Jadi artinya goalnya kita turunkan sedikit, tetapi kita bisa kerjasama dalam chemistry yang sama dengan target capaian sama. Ini tercapai, naik lagi, pengen bisa jalan, iya nyerinya udah hilang, boleh jalan,
pakai walker dulu ya. Jadi tahap yang berikutnya ya capaian yang berikut itu sangat realistis. Jadi ini step by step seperti naik anak tangga satu Betul. persatu itu justru bisa menjadi dukungan emosional yang lebih bermakna ya. Betul. Dan disitulah sebenarnya dari aspek psikologis itu pembelajaran ujian menuju ketegaran. Seperti itu. Oke, Ya. jadi selain pikiran dan emosi, tubuh juga punya peran besar dalam kualitas hidup pasien ya berarti ya. Iya betul, kalau bicara kualitas hidup secara utuh manusia itu kan nggak hanya aspek fisik. Iya. Kita selalu bilang fisiknya, Iya. psikologisnya, sosialnya, spiritualnya, dan spesifik untuk kita orang timur, kulturalnya. Kultur. Aspek kultur tidak bisa kita buang begitu saja. Di Indonesia saja berbagai suku bangsa pasti ada sesuatu yang ada kaitannya dengan hidup yang berkualitas. Oke, jadi kita harus memperhatikan unsur itu tidak bisa disamaratakan ya antar daerah, antar usia ya. Iya betul, Oke, betul. baik betul. kalau gitu. Dan dokter, kan banyak pasien yang mengalami penurunan berat badan nih dan kekuatan tubuh. Mengapa sih ini penting dan harus dijaga? Iya, orang selama hidup itu kan makan sama nafas ya. Betul. Buat apa sih itu sebenarnya? Kenapa kita ada lapar, terus jadi kita harus makan? Kenapa kita haus, sehingga kita harus minum gitu. Makanan yang masuk itu juga banyak sekali aturannya, perlu ini perlu itu. Ya karena memang itu kehidupan tubuh kita itu ya memerlukan nutrisi yang cukup, memerlukan oksigen yang cukup, ya seperti itu. Manakala si kanker itu datang, dia berkembang biak, sel-selnya begitu banyak, dia menghancur-hancurkan, dia melebar, dia bikin sesuatu yang bikin berantakan, tubuh kita pasti ngelawan. Ya. Itu adalah salah satu karunia Allah ya, kita punya daya untuk melawan. Dan itu tentu perlu energi. Nah, jadi mau tidak mau terjadilah pembakaran yang berlebihan, penggunaan nutrisi yang ada secara berlebihan untuk melawan. Nah, ini kan harus diganti. Ya, jadi memang badannya jadi kurus karena efek itu tadi. Tapi ini kan harus diganti dengan apa ya? Dengan makan lagi. Ya. Intinya tuh gampangnya tuh seperti itu gitu. Daripada kita ribut mikirin yang mana, biarin dokter sama perawat sama ahli gizi yang mikirin gitu ya, terus kita kayak gitu. Tapi kita tahu bahwa mengapa kita harus makan, mengapa harus ada gantinya seperti itu. Oh, penting sekali. Dan tapi dok, nih ada istilah ya pre-rehabilitasi. Tapi banyak orang nih yang belum familiar dengan apa itu pre-rehabilitasi. Sebenarnya apa itu dan mengapa penting, dok? Iya, sebenarnya kalau kita bicara rehabilitasi, apa sih sebenarnya strategi rehabilitasi di dunia kedokteran? Sebenarnya kalau kita bicara tahapan mata rantai pelayanan kesehatan itu kan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, sekarang paliatif sudah masuk di undang-undang kesehatan ya. Nah, sekarang kita bicara si rehabilitasi. Rehabilitasi itu strateginya adalah pencegahan. Pencegahan apa? Pencegahan disabilitas. Setiap penyakit ada dampak disabilitas yang spesifik. Misalnya rematik, di mana rematiknya? Di lutut. Paling enak, paling nyaman kalau lagi senut-senut tuh diapain? Diganjel guling sambil tiduran, nekuk lututnya. Pada saat itu longgar semua di persendian lutut itu. Kalau ini dilaksanakan lebih dari 3 hari, maka yang terjadi pada waktu udah nggak nyeri, turun dari tempat tidur, kok aku mau ngelurusin lututku kok jadi macet? Yeah. Karena ini barang hidup soal di tubuh kita, dia sudah menyesuaikan dalam posisi itu gitu. Jadi disabilitas pada pasien rematik adalah kontraktur. Kontraktur artinya akan terjadi deformitas di sendi. Lah, kalau udah tahu dicegah dong. Nah, seperti itu.
Jadi semua penyakit termasuk kanker sudah bisa diduga disabilitasnya seperti apa, akan apa. Iya dokter. Gitu. Jadi seberapa besar sih peran aktivitas fisik dalam meningkatkan kualitas hidup pasien kanker? Ya, mungkin kalau zaman dulu orang sakit ke dokter itu, dok saya sembuh nggak gitu ya. Kalau sekarang anak muda aja, dok saya bisa main basket lagi nggak? Dok saya bisa para layang lagi nggak? Iya. Gitu ya. Iya. Patah nih jarinya nih, atau pergelangan tangannya ngangkat susah, ini susah. Dok, saya bisa kerja di komputer lagi nggak? Ya. Kan gitu. Jadi dia nggak cukup sembuh sampai dia bisa beraktivitas. Kalau kita beraktivitas, basic komponen untuk beraktivitas tuh apa sih? Nomor 1, flexibility atau kelenturan dari sendi kita, otot kita, ligamen kita, segala tubuh kita ya. Yang nomor 2, kekuatan apa? Kekuatan ototnya, kekuatan tulangnya, kekuatan organ-organ yang ada di kita. Nomor ketiga adalah koordinasi. Mata pengen apa, mau ngambil, loh kok nggak bisa ya, tanganku kenapa kemana-mana. Betul. Koordinasi. Yang berikutnya balance, keseimbangan. Bongkok banget sampai mau jalan, kok mau jatuh ke depan. Nah, jadi aktivitas fungsional yang sifatnya kompleks dengan keseimbangan yang terganggu, pasti itu akan mengalami masalah. Dan yang kelima adalah endurance. 5 komponen ini, flexibility, kekuatan, koordinasi, balance, dan endurance atau daya tahan jantung, paru, dan daya tahan otot, itu tidak bisa kita diamkan saja, karena kalau kita diamkan, nggak kita latih, nggak kita gerakkan, yang terjadi adalah merosot semuanya. Iya. Jadi tapi seberapa besar gerakannya yang boleh dan yang bisa, karena kondisi penyakitnya, itulah yang harus kita ukur dosisnya gitu. Iya. Jadi walaupun kita sakit, tapi kita tetap harus gerak ya, apapun itu ya. Sekuat tergantung kondisinya dia. Iya, kalau kita tidak mampu menggerakkan, maka yang menggerakkan boleh orang lain. Dan itu yang kita ajarkan kepada pelaku rawat di rumah ya, seperti itu gitu. Kayak di ICU pasien nggak sadar, perawat fisioterapis selalu tetap menggerakkan. Oke. Wah, sekarang ini kita mau bicara nih ya dok, melawan ketakutan dan mitos. Salah satu ketakutan yang sering muncul adalah soal biopsi nih dok. Iya. Sebenarnya biopsi itu malah bisa membuat kanker menyebar. Ini yang banyak beredar nih, seperti itu. Iya, itu adalah mitos. Ya, jadi itu tidak betul. Kalau orang tanya, kenapa sih mesti dibiopsi, mesti ditusuk, diambil jaringan dari dalam, mesti dibedah kecil, diambil jaringannya gitu. Ya, ini basic kedokteran. Untuk memberikan pengobatan harus ada diagnosisnya. Diagnosis untuk kanker hanya tegak kalau kita mengambil contoh jaringan, cairan atau apapun dari sumber kanker tersebut untuk bisa dideteksi apa jenisnya. Seperti itu. Nah, kalau sudah baru kita bisa berikan pengobatan. Semua tindakan medis yang dilakukan itu sudah dikaji sangat teliti sehingga bahayanya atau efek sampingnya seminimal mungkin. Ya, tapi dok, banyak nih pasien ya, dia belum melakukan pengecekan, tapi mereka takut. Nah, apa yang harus dilakukan kepada pasien-pasien yang seperti ini? Iya, seseorang itu takut karena tidak tahu. Bukan tidak tahu kankernya, bukan tidak tahu penyakitnya, tidak tahu kalau itu tuh nggak sakit loh, tidak tahu kalau itu nggak bahaya loh. Jadi ketakutan itu memang harus disampaikan. Takut apanya? Takut mahalnya, bisa jadi kan. Betul. Udah itu termasuk di cover sama BPJS misalnya kayak gitu kan.
takut tuh banyak takut Hmm. atau apa, itu yang harus terbuka. Betul sekali itu. Iya. Heeh. Jadi diskusi antar dokter dengan pasien yang terbuka seperti ini penting sekali ya. Penting sekali, makan waktu, adu sabar. Luar Iya, biasa. seperti itu. Nah, nih dok nih, sekarang kita mau masuk nih kan dari pasien yang harus juga tadi dokter udah bilang harus didukung nih oleh keluarga dan lingkungannya. Iya. Dan kebanyakan kita tuh lebih sering fokus kepada pasiennya, padahal ada keluarga yang juga sedang berjuang. Nah, seberapa besar pengaruh keluarga terhadap kondisi pasien? Iya, kita pernah melaksanakan survei ya, Ya, Mbak Tiwi ya, tahun ya betul. 2023 awal ya, terhadap penyintas kanker YKI yang sekarang kelompoknya namanya Kampiun, Kami Penyintas Unggul Yayasan Kanker Indonesia. 211 peserta waktu itu yang disurvei. Dan dari hasil tersebut, karena judulnya adalah seberapa besar dukungan keluarga ya, seberapa besar dukungan psikologi dan spiritual serta sosial yang dibutuhkan oleh para penyintas ini. Dan jawabannya adalah mereka sangat butuh dukungan dari orang terdekat. Dan urutannya adalah pasangan, Ya, orang tua, dan anak. ya. Nah, jadi dengan survei itu YKI membuat policy yang lebih mendasar ya jadinya ya. Kalau gitu keluarga harus diajarin gimana cara berkomunikasi, Ya. bagaimana cara merawat, Ya. bagaimana cara memandikan, bagaimana cara memberikan makan, sehingga kita lebih fokus pada hal-hal yang nggak terpikir seperti tadinya, yang dipikir medis terus, padahal ini sesuatu yang sangat dibutuhkan. Jadi itulah tadi, keluarga, Mbak Tiwi Orang tadi udah tua. bilang bahwa kalau keluarga itu sebagai pendamping ya. Ya. Jadi sekarang tekad kita adalah kalau kita dapat pasien kanker, bukan hanya pasien, tapi keluarganya pun menjadi bagian yang harus kita dampingi. Wah, luar biasa sekali. Dan kita ngelihat ya keluarga ya mereka berperannya dalam hal ini sebagai caregiver. Mereka kelihatannya kuat, tapi ternyata sebenarnya bisa lelah juga ya. Iya. Dan apa sih tanda-tanda bahwa keluarga atau lingkungan yang merawat ini mereka sudah burn out, sudah lelah, sudah burn out lah, letih gitu. Iya, iya. Sebenarnya kalau kita dekat ya dengan keluarga pasien, mereka akan sampaikan karena mereka percaya ke kita ya. Ya. Kalau sampai mengeluh, sampai menyampaikan, nggak boleh diem aja. Nah, beberapa rumah sakit itu bisa menerima dititipkan 2-3 hari untuk kurun waktu pendek sehingga keluarga bisa istirahat ya, seperti itu. Tapi belum masuk BPJS tuh yang kayak gitu. Jadi sebenarnya bisa kita lakukan hal itu. Bisa juga ada nggak ya penggantinya untuk sementara gitu. Nah, sebenarnya kan kelelahan lahir batin pada caregiver, pada pelaku rawat itu sudah bisa diduga. Oleh karena itu dari sejak awal pendampingan paliatif itu sudah melihat ada nggak potensi lain yang bisa menggantikan kalau pas sedang lelah gitu. Entah itu saudara jauh, entah itu asisten rumah tangga yang bisa kita latih, entah itu tetangga. Ini termasuk perencanaan dari aspek sosial. Iya, jadi itulah sebabnya maka perawatan paliatif memang sebaiknya dari jauh hari sehingga hal-hal yang nantinya bisa terjadi dan kita tidak duga dari sejak awal sudah bisa kita persiapkan. Ya, nah ini kalau pasien anak nih gimana nih dokter? Pasien anak kan seringkali dia punya mungkin adik atau kakaknya ya saudara kandungnya. Nah ini bagaimana kita bisa menjaga agar adik atau kakaknya ini juga kualitas hidupnya bisa tetap terjaga? Iya, ini memang bagian dari yang sulit ya untuk
ibunya ataupun untuk ayahnya. Tapi hal-hal yang seperti ini harus menjadi diskusi terbuka antara tim paliatif dengan orang tua pasien. Karena tanggung jawab bapak dan ibu ini tidak hanya pada anak yang sakit, tetapi juga pada yang lain, dan yang lain pun membutuhkan. Terkadang eyangnya yang akan take over gitu ya, dan saudara kandung dari anak ini sebaiknya kalau sudah bisa diajak bicara, sebaiknya tahu kakaknya atau adiknya itu sakit apa. Ya pernah ada kasus-kasus yang tinggalnya tidak di Jakarta, tinggalnya di Lampung. Dia punya adik satu laki-laki, mereka 2 bersaudara laki ya, yang sakit kakaknya di Jakarta bersama bapak dan ibunya. Sudah masuk ke fase-fase akhir, adiknya bolak-balik, kenapa sih kakak udah gak mau video call lagi? Kakaknya bilang sama ibunya, mama sekarang gak usah lagi video call sama adik, aku udah bengkak, mukaku udah gak kayak aku. Kasihan kalau dia melihat saya dalam kenangannya dia tidak seperti wajah kakaknya yang dia kenal. Itu inginnya sih anak yang sakit ini. Nah ibunya bingung, bapaknya bingung karena adiknya yang sendiri dititipin di eyangnya itu kangen sekali gitu. Disinilah perawatan paliatif datang dan sampaikan saja kondisi terakhir kepada anak ibu, sampaikan bahwa kakak sekarang begini, dan biarin kayak apa juga aku mau lihat. Maka terjadilah itu pertemuan di video call, dan yang muncul dari adiknya bukan tangisan, kakak tetap yang kakakku yang kusayangi. Ya seperti itu. Kuat ya kak, apapun yang terjadi kakakku tetap. Itu yang apa ya, kisah yang benar-benar menjadi kenangan gitu loh. Yang kita tidak sangka bahkan memberi spirit ya itu ya. Betul. Jadi anak ini kalau kita beri penjelasan, mereka punya daya cerna yang luar biasa. Seperti itu ya. Jadi saya juga waktu saya tidak berhadapan dengan pasien, waktu itu perawat yang bercerita karena kejadiannya sore atau malam hari gitu. Tapi setelah itu memang anak ini berpulang dan tapi kisah ini buat kita adalah sesuatu yang segalanya tuh kalau kita terbuka dengan cara sesuai dengan yang bisa menerima anak, ya gimana kita cara ngomongnya, dewasa orang usia lanjut gimana cara ngomongnya, seperti itu. Ternyata yang terjadi adalah sesuatu yang bermanfaat ya. Jadi ini keterbukaan dan memahami keluarga yang harus disampaikan materi komunikasinya ini itu untuk menghindari ya quote unquote kesalahan, meskipun niatnya baik, jadi lebih baik terbuka begitu ya. Iya. Oke. Iya. Walaupun nggak mudah ya. Pasti tidak mudah, dan pada akhirnya sih apa sih arti hadir yang benar itu bagi seorang pasien ini, termasuk itu ya, hadir yang benar itu termasuk komunikasi tadi itu. Betul. Sebenarnya ya kehadiran tenaga kesehatan dulu ya, Pak dokternya, Pak perawatnya. Kita tuh harus tulus gitu. Kita hadir tuh tulus gitu loh. Kemudian ada rasa kehangatan gitu ya. Dan kalau memang berniat untuk bicara, body image-nya tuh harus memperlihatkan kita punya waktu. Tarik kursi, duduk di sebelahnya, atau di sebelah tempat tidur, gitu ya. Jadi kita dekat. Tapi kalau kita bicaranya dari ujung tempat tidur atau dari dekat pintu, kayaknya kok mau buru-buru nih, udah mau kabur gitu ya. Iya.
Iya. Iya, Body language ya penting sekali ya, lawan bicara dari pasien yang tengah dirawat ya. iya betul. Iya. Nah, itu yang apa ya, bahasa tubuh itu memberi kesan yang sangat personal ya. Iya. Sangat personal. Nah, jadi kita memang niat, kita memang tulus, kita memang mau menyampaikan, dan poin satu lagi adalah empati. Iya. Seandainya aku ibu ini, apa yang sebenarnya aku ingin tahu? Iya. Apa yang sebenarnya yang aku inginkan? Bukan langsung kita menggurui, langsung kita bicara yang keren-keren dengan istilah yang serem-serem padahal nggak ngerti gitu Iya. kan ya. Iya. Ada nggak Dok momen penting yang dokter itu rasakan sangat menyentuh gitu ketika sedang menangani pasien? Cerain cerita anak kecil tadi gitu. Banyak sekali ya, Aduh. banyak sekali gitu. Dan terus terang saja, eh apa ya, ini belajar sepanjang hayat kalau buat saya ya. Iya. Nggak ada selalu ada sesuatu yang baru yang kayak gitu ya. Nah, jadi memang itu yang saya rasakan ya. Tapi kalau saya bicara dengan keluarga pasien, atau saya bicara dengan teman-teman perawat, kolega yang juga menangani pasien paliatif, kita saling sharing gitu, saling berbagi. Memang banyak hal yang banyak hal yang menyentuh gitu ya. Tapi di sisi lain ya kita jangan ikut-ikutan larut dalam kesedihan atau apa gitu ya. Iya. Jadi yang tegar itu tidak hanya pasien, keluarga, tapi Termasuk yang mendampingin juga harus tegar, iya. harus kuat gitu. Bisa memilah yang mana. Iya. Jaga jarak tetap harus. Iya. Ya. Jadi empati bukan simpati. Iya. Ya kan? Jadi kita tetap harus jaga jarak, biarpun bagaimana kita harus kerja profesional gitu ya. Dan kalau untuk keluarga juga harga diri dari pasien itu tetap harus dimuliakan. Iya. Pasiennya ingin apa dan apa gitu ya. Akhirnya semuanya keputusan adalah dari pasien, seperti itu. Wah, luar biasa sekali. Ketika kita bicara soal martabat gitu, Dok, apa sih yang dimaksud dengan kematian yang bermartabat gitu? Ya, martabat itu sendiri kan harga diri ya, harga diri seseorang, keluhuran dari seseorang gitu ya. Kita bicara normatifnya gitu kan, keluhuran, harga diri seseorang. Jadi wafat yang bermartabat, wafat yang memang yang wafat itu tetap punya harga diri dan luhur gitu ya. Kalau wafat dalam kesakitan, nggak nyaman. Wafat dalam ketakutan, itu kan sesuatu yang nggak nyaman gitu ya. Nah, jadi wafat bermartabat, wafat dalam iman, mungkin kalau kita patokannya terkait dengan religi, wafat husnul khotimah, ya seperti itu. Tidak lepas dari sisa hidup yang berkualitas. Sisa hidup yang berkualitas, kualitas hidup yang baik, akan menyusul dengan wafat yang berkualitas juga. Sebenarnya di dunia kedokteran itu ada menilai kualitas hidup dan menilai kualitas wafat. Dan kualitas wafat itu form yang harus diisi tentu oleh yang masih hidup ya, keluarga atau tenaga kesehatan, ya mengacu kepada
catatan medisnya gimana, nyerinya apakah nyerinya 10 atau sudah 1 atau 0, dan segala macamnya ya, sehingga kita di atas kertas wafatnya berkualitas, seperti iya. itu. Jadi ini pendampingan dalam fase-fase untuk menjaga harga diri pasien itu terjaga. Ya, kita kan nggak pernah tahu ya kapan akhir hayat seseorang, tapi ini yang termasuk dalam persiapan ya. Betul. Nah, sekarang ini ada suatu fase di mana namanya advanced care planning. Advanced care planning. Ya, perencanaan ke depan oleh pasien. Ya, bicara ingin dimakamkan di mana sekarang tidak tabu. Iya, betul. Bahkan bisa pilih mau yang Iya, mahal, mau iya, yang murah. iya. Seperti itu Yang ya. sehat aja sudah banyak yang mempersiapkan juga Iya. sekarang. Iya. Nah, pasien-pasien kita itu kita sebaiknya sudah tahu. Manakala nanti satu kondisi pasien ini sudah tidak bisa berkata-kata, kita sudah tahu sebenarnya ingin apa. Iya. Nah, itulah yang harus kita catat. Kalau sudah dari sejak awal sudah kita sampaikan kondisi penyakit ini tidak sangat berat, sudah sangat berat. Jadi sebenarnya tidak perlu dirawat di ICU. Terus dia akan tanya kenapa gini. Ya betul, saya rasa setuju. Saya nggak mau meninggal pakai belalai selang-selang di mana-mana. Seperti itu ya. Dalam pengalaman saya mendampingin pasien-pasien dalam akhir kehidupan, ternyata mereka bisa bilang, "Dok, apakah ini ya akhir perawatan terakhir di rumah sakit buat saya?" Kenapa, Pak? Rasanya berat sekali. Boleh nggak saya tahu, Dok, kalau orang mau meninggal itu ada tanda-tandanya nggak? Ada. Dokter bisa tahu nggak? Bisa. Perawat bisa tahu nggak? Bisa. Itu berapa menit, berapa jam, berapa hari, berapa apa, Dok? Sampai, bisa hari, bisa menit, bisa jam. Aduh, mudah-mudahan saya yang jam ya, Dok, atau hari. Kenapa, Pak? Saya pengen meninggal di rumah, nggak mau di rumah sakit. Saya kepingin meninggal dikelilingi anak mantu cucu dan kerabat dekat. Bisa nggak, Dok? Sangat bisa. Syaratnya satu, kita ngobrol sama anak mantu cucunya Bapak ya, bersama-sama supaya kita siapkan itu. Itu kok ya 3 hari kemudian saya pas visite masih di nurse station, putri beliau lari gitu, "Dok, apa ini ya, Dok, yang saatnya Bapak?" Saya lihat, iya. Saya panggil DPJP, telepon, DPJP datang dan kita siapkan. Itu kira-kira 1:30 jam 2. Pasien sudah antara sadar dan tidak. 4:30 pasien pulang dengan ambulans yang sudah disiapkan, didampingi oleh PPDS waktu itu kami ya, Mas, karena kita di teaching hospital jadi PPDS. Jam 7 perawat telepon saya, "Dok, Bapak sudah wafat sesudah maghrib." Jadi waktu bicara ya tentu saya menyampaikan duka cita kepada keluarga dan sebagainya, dan mereka cerita akhir yang sesuai dengan apa yang Bapak inginkan. Mereka sempat maghrib bersama berjamaah, entah bapaknya itu memahami atau tidak, tapi dituntun. Apakah ini yang namanya wafat husnul khotimah, bermartabat dalam iman? Suatu pembelajaran buat kami sendiri, suatu pembelajaran yang luar biasa. Persiapan yang baik, ternyata terjadilah sesuatu sesuai dengan yang diinginkan. Iya, jadi dia ini tenang ya, karena harapannya juga bisa dipenuhi. Betul, ya. iya. Luar biasa Karena memang sekali. Bapak kita ini
istrinya sudah wafat lebih dahulu. Jadi dia yakin bahwa istriku nunggu kok di Ya, aduh. sana. Kira-kira Iya, seperti iya, itu iya, ya. iya, 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 Jadi iya. setiap orang ceritanya beda ya. Iya. Cuma saja saya melihat dari beliau mungkin udah perawatan yang kelima kali. Sehingga sudah dari sejak awal disiapkan sampai Iya. akhirnya bertanya sendiri Iya, gitu. iya, 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 iya. Nah, jadi kalau awalnya udah disiapkan sampai satu fase di mana dia menerima, memahami dan merencanakan untuk dirinya, ya ternyata bisa Iya. gitu. Semuanya lega ya malahan. Semuanya lega. Iya, iya. Itu benar-benar Iya. tangan Allah yang membimbing kita semua. Iya, luar biasa. Luar sekali. biasa. Ya, saya rasa masing-masing dokter di bidang paliatif atau apa punya pengalaman yang macam-macam. Saya dapat kesempatan bicara di sini, jadi saya cerita gitu Iya, ya, luar biasa. bahwa perencanaan yang baik akan memberikan hasil yang baik. Iya. Nah, dokter, apabila ada pasien kanker yang mendengarkan podcast ini, apa yang ingin dokter sampaikan untuk mereka? Ya, sudah jelas diagnosis kanker, menjalaninya itu suatu yang sangat berat, bukan hanya berat, sangat berat. Oleh karena itu di masing-masing kita, di masing-masing yang menerima kondisi diagnosis kanker ini, memahami dulu bahwa itu berat. Kalau sesuatu yang berat yang akan kita hadapi, tentu kita siap-siap. Kumpulkan semua tenaga yang ada, satukan di dalam diri agar supaya kita menjalaninya dengan baik. Dan satukan itu dalam arti kekuatan fisik kita, kekuatan psikis kita, kekuatan religi kita, kekuatan spiritual kita, kekuatan sosial bersama keluarga. Seperti itu. Karena kita akan menghadapi sesuatu yang berat. Dan kuncinya insya Allah kuat. Kita udah lihat banyak pejuang kanker kita kan? Iya, betul. Luar biasa. Pejuang penyintas dan pejuang kanker yang tangguh, yang unggul. Betul. Ya. Nah, ini pejuang. Bagaimana dengan keluarganya, Dok? Ada pesan-pesan ada pesan-pesan untuk keluarga dari pasien yang sedang berjuang? Ya. Pendampingan kembali dengan tulus dan juga kehangatan. Bukan berarti kita nggak boleh emosional ya, kadang-kadang kesel gitu kan, capek kan jadi kesel, kadang-kadang marah, tapi yang biasa aja. Kita kan juga dalam kehidupan sehari-hari kan cemberut, ngomel, marah sedikit, itu kan sesuatu bumbu dari kehidupan kita gitu ya. Ya kayak gitu, biasa aja, nggak usah berlebihan. Kira-kira seperti itu. Luar biasa sekali, dokter. Aduh, jadi terima kasih loh Dokter Siti Anissa Nuhoni atas insights ya, pandangan ya, kita bisa melihat dari perspektif yang berbeda ya tentang harga diri pasien dan juga keluarga. Itu sangat membuka hati sekali dan pikiran kita hari ini gitu. Luar biasa. Terima kasih Dokter Nuhoni. Sama-sama. Mudah-mudahan ada manfaatnya, berbagi pengalaman aja soalnya ya. Sangat ya. Baik. Sahabat YKI, dari perbincangan ini kita belajar bahwa perjuangan melawan kanker bukan hanya tentang bertahan hidup, tapi tentang bagaimana menjalani hidup dengan bermakna di setiap fase, bahwa harapan itu tetap ada, martabat harus dijaga, dan tidak ada satupun yang harus berjuang sendiri. Dan jika sahabat YKI atau keluarga sedang menghadapi situasi ini, ingatlah, dukungan, empati, dan cinta adalah bagian penting dari perjalanan ini. Dan jangan lupa simak konten edukatif lainnya di YKI TV atau di Instagram kami di @yayasankanker_id. Dan saya Pratiwi Astar, pamit undur diri, sampai jumpa dan salam sehat untuk kita semua.